Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sehat. Sehingga pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, nikmatani magbunun fihima katsirun minan nas as-sihha wal farah. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. As-sihha, nikmat sehat, wal farah, dan nikmat kesempatan. Tetapi Nabi juga sering menggunakan kata al-afiyah. Apa bedanya as-sihha dengan al-afiyah yang oleh orang kita Indonesia menggabungkan menjadi sehat wal afiat? Sehat itu adalah ketika berfungsinya organ tubuh manusia dengan normal, itulah sehat. Tetapi ketika sehat itu dimanfaatkan di jalan Allah, maka itulah al-afiyah. Ya, kalau bapak-bapak dapat SMS, apa kabar? Alhamdulillah. Lagi ngapain? Dengar ceramah. Nah, inilah yang dimaksud dengan sehat wal afiat. Nah, Nabi adalah orang yang paling sehat. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi itu ada yang mengatakan hanya 2 kali sakit, umurnya 63 tahun. Di buku sejarah yang lain dikatakan beberapa kali sakit. Yang jelas Rasulullah adalah manusia paling sehat. Beda dengan kita, umur 30, umur 50, sakitnya sudah banyak. Mapa mula pedi ulu, pedi ati. Sakitnya mulai kepala, gigi, tenggorokan, semuanya. Nah, apa resepnya Rasulullah sehingga sehat? Pertama adalah Nabi itu menjaga pola makan. Nahnu qaumun la naqulu hatta najua wa idza kana la nashba. Nah, ini bukan hadis tetapi praktik yang dilakukan oleh Nabi. Bahwa Nabi itu makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum terasa kenyang. Kira-kira cara kita seperti itu apa tidak? Sangat berbeda. Istilah orang Bugis mandri batito. Artinya apa? Belum lapar makan lagi. Ya. Ada orang itu habis buka puasa makan pisang hijau 2 piring. Lalu ke masjid sholat maghrib. Imamnya panjang. Karena terlalu kekenyangan dia kepingin kentut. Kira-kira kalau orang sholat dan kepingin ngentuk, diapakan itu kentutnya? Ya pasti na civi. Ya. Tapi si komo na civi na mapacodi masuk. Jadi janganlah terlalu banyak makan. Nabi itu makannya ketika lapar, berhenti makan sebelum terasa kenyang. Nah, aslu da'i al-batnu, kata Nabi, asal daripada penyakit itu adalah perut. Terlalu banyak masukkan makanan ke dalam perut menyebabkan penyakit itu datang. Ini yang pertama, Nabi menjaga pola makan. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sehat karena selalu baca Al-Qur'an. Jadi Al-Quran ini adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Al-Quran ini diturunkan sebagai obat dan rahmat. Maka pantaslah kalau orang-orang tua kita sakit, datanya ke ulama, minta dijampi-jampi airnya ini. Apa yang dia baca? Surah Al-Fatihah. Bahkan ada sahabat Nabi SAW, seorang kepala kampung digigit kalajengking sampai kakinya bengkak. Berapa banyak orang yang mengobati tidak sembuh, datang sahabat membacakan surah Al-Fatihah, ditiupkan pada kakinya yang bengkak, dengan izin Allah sembuh. Habis itu dikasihlah kambing. Orang tua dulu jampi-jampinya sahabat ternyata diberikan kambing. Ya, kalau sekarang jampi-jampinya cukup terima kasih.
Dia sembuh dengan itu atas izin Allah. Tetapi ada bedanya. Saya masih ingat ada seorang ibu membawa ke ulama anaknya lagi demam. Ulama ini membaca surah Al-Fatihah, ditiupkan pada air, diminumkan pada anaknya, dengan izin Allah sakitnya sembuh, panasnya turun. Suatu ketika anak itu sakit lagi, ibunya yang langsung membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah yang dia baca tadi, kenapa bukan saya yang baca? Dia bacalah sampai 10 kali, diminumkan pada anaknya, bukan panasnya turun, malah makin naik. Kok beda ya, sama-sama Al-Fatihah yang kita baca, kok beda hasilnya? Oh, ternyata ulama itu menjampi-jampi ayat, mulut yang dia pakai adalah mulut yang dia pakai bersikir, maka berkah. Adapun ibunya kenapa tidak berkah Al-Fatihah? Bukan Al-Fatihah yang salah, tapi mulut yang dia pakai menjampi-jampi ayat adalah mulut yang dia pakai menggosipi orang lain. Jadi nilai spiritual itu tidak ada. Bukan Al-Fatihah yang salah, tapi nilai spiritual itu tidak ada. Nah, Al-Quran adalah obat. Yang ketiga, Nabi itu sehat dengan sedekah. Da'u mardakum bis sedekah. Obatilah orang sakitmu itu dengan sedekah. Saya termasuk orang yang melakukan ini. Jika anak saya sakit, saya bersedekah. Dengan izin Allah, alhamdulillah, dengan sedekah Allah sembuhkan. Dalam sebuah kitab dijelaskan bahwa ada orang anaknya akan dioperasi dengan biaya 50 juta. Ketika dia balik ke rumahnya, dia buka bukunya, dia baca itu hadis Nabi, Da'u mardakum bis sedekah. Obatilah orang sakitmu dengan sedekah. Itu tengah malam. Akhirnya dia keluarlah mencari orang miskin agar dia bisa bersedekah. Ternyata malam itu orang miskin pun pada tidur. Dia tidak mendapatkan satu pun orang miskin. Dia pulang ke rumahnya, lalu dia mendengar ada suara kucing yang lagi lapar. Dia ambillah nasi dan ikan, lalu diberikanlah kepada kucing yang lagi kelaparan. Dengan doa, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah saya kepada kucing ini, Engkau sembuhkan anak saya. Dengan izin Allah paginya, sebelum dioperasi, dokter menganalisa, mendiagnosa, penyakit itu sudah dihilangkan oleh Allah. Itu sedekah kepada kucing, apalagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang memberi buka puasa, insya Allah Allah angkat penyakit dengan sedekah. Begitulah Rasulullah SAW. Dan memang Rasulullah ini adalah sangat dermawan. Datanglah orang kepada Nabi, ya Rasulullah saya lapar. Nabi memberikan dirham. Kata orang ini, kalau begitu kita tidak perlu bekerja, besok kita datang lagi kepada Nabi. Besoknya datang lagi membawa istrinya. Wahai Rasulullah, saya lapar, istri saya pun lapar. Dikasih lagi sedekah. Kata istrinya, kalau begitu kita tidak perlu bekerja, datang saja tiap hari kepada Nabi, kita sudah makan. Esoknya datang lagi, bawa istri dan anaknya. Ya Rasulullah, saya lapar, istri lapar, anak saya lapar. Saat itu Rasulullah tidak memberikan dirham, tapi Rasulullah memberikan sebuah kapak. Kewase-wase mualai, dia berikan kapak. Ya Rasulullah, saya kan lapar, saya tidak mau makan kapak ini. Apa kata Rasulullah? Tubuhmu kuat, kau masih sehat. Ambil kapak ini, cari kayu bakar, kau bekerja, lalu kau jual hasilnya, kau berikan makanan terhadap anakmu. Itu lebih mulia daripada kau menjadi peminta-minta. Dan saya yakin insya Allah orang-orang yang ada di kota Sorong ini insya Allah rajin bersedekah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ya, mohon rifina salah. Ya. Yang terakhir, resep Rasulullah sehingga sehat itu adalah Nabi menjaga hatinya. Maka ketika Isra dan Mi'raj Nabi di badak dadanya, tidak satupun ada kotoran yang ditemukan oleh malaikat Jibril. Apa yang membuat kita sakit? Karena hatimu yang kotor, hatimu yang penuh dengan penyakit. Tetangga yang naik jabatan, dia yang naik tekanan darahnya. Tetangga yang dapat pembeli banyak, dia yang sakit kepala. Sakit hatimu yang merusak itu. Maka Nabi bersih hatinya, maka Allah sehatkan tubuhnya. Inilah 4 hal kenapa Nabi SAW sehat. Nabi menjaga pola makan, Nabi selalu berpuasa, bahkan Senin dan Kamis di luar Ramadan. Nabi sedekah, dan Nabi bersih hatinya. Inilah kunci sehat yang dilakukan oleh Nabi SAW, sehingga pantas usianya 63 tahun. Disampaikan dalam sebuah riwayat, Nabi hanya 2 kali mengalami sakit. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah.